Izin kita mulai ya Pak Kaban. Mbak Pera, silahkan dimulai Mbak Pera. Mohon perhatiannya Bapak Ibu semua, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Insinyur Kiki Yulianti, MSc. Yang kami hormati, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo, SPSI, MPhil, PhD. Yang kami hormati, PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Aswin Widianto, STMA. Yang kami hormati, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kemendikbudristek dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir pada acara peluncuran Erapot Kurikulum Merdeka bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Vera Herawati, izin untuk memandu acara pada siang hari ini. Untuk mengawali acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memanjatkan doa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Memasuki acara pertama, yaitu laporan dari PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus kepada yang kami hormati Bapak Aswin, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, jaringan internet kami agak sedikit trouble. Mudah-mudahan bisa lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Yang terhormat Ibu Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang terhormat para direktur di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang terhormat para pimpinan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota atau yang mewakili. Yang terhormat perwakilan satuan pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM, serta yang terhormat seluruh peserta yang hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sebentar lagi akan meluncurkan aplikasi e-rapor kurikulum merdeka bagi jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang meliputi SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKPM. Aplikasi e-rapor merupakan opsi alat bantu bagi guru dan satuan pendidikan untuk melakukan pelaporan hasil belajar peserta didik untuk dikomunikasikan kepada orang tua atau wali. Sebagai alat bantu, diharapkan e-rapor ini memudahkan guru dalam mengadministrasikan laporan hasil belajar peserta didik. Bapak Dirjen dan Bapak Kepala Badan yang kami hormati dan para hadirin, prinsip memudahkan guru inilah yang kami jadikan acuan dalam mengembangkan e-rapor. Sesuai arahan pimpinan, e-rapor kurikulum merdeka dikembangkan sesederhana mungkin sehingga memudahkan guru dan wali kelas dalam menggunakannya. Di samping prinsip penyederhanaan fitur, aplikasi ini juga menekankan aspek fungsional dan terkoneksi dengan Dapodik. Dengan demikian, admin atau guru tidak perlu lagi menginput data peserta didik di aplikasi e-rapor. Aplikasi e-rapor ini disusun oleh masing-masing tim di setiap direktorat, kemudian dilakukan pembahasan baik secara daring maupun secara luring lintas jenjang. Pada minggu ketiga bulan November, masing-masing direktorat telah melakukan uji publik penggunaan e-rapor yang dilakukan secara luring maupun daring. Berdasarkan hasil uji publik, kemudian dilakukan beberapa penyesuaian termasuk arahan dari pimpinan, dan insya Allah hasilnya akan kita luncurkan pada hari ini. Kepada tim pengembang yang sudah bekerja keras mengembangkan aplikasi ini dan seluruh pihak terkait, kami atas nama kementerian mengucapkan banyak terima kasih. Semoga tugas yang dituntaskan ini menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim e-rapor dari lintas direktorat dan pusat kurikulum dan pembelajaran BSKAP yang sudah memfasilitasi kegiatan pembahasan e-rapor ini, serta disampaikan ucapan terima kasih kepada perwakilan satuan pendidikan seluruh jenjang yang sudah memberikan masukan untuk perbaikan aplikasi ini. Selanjutnya, kami mohon arahan Bapak Kepala BSKAP dan Bapak Ibu Dirjen, serta mohon kiranya untuk meresmikan peluncuran aplikasi e-rapor ini. Demikian,
Jika ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aswin untuk laporannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kepada yang kami hormati, Bapak Anindito, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Vera. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Aswin, Pak Zul, dan teman-teman tim dari Direktorat, dari Paudikdasmen maupun dari Pusat Kurikulum, Bapak dan Ibu tim pengembang, dan tentu saja yang utama para hadirin, saya asumsikan kebanyakan dari Bapak Ibu guru ya, mungkin ada dari operator sekolah atau pimpinan sekolah juga yang hadir di webinar peluncuran aplikasi e-rapor siang menjelang sore hari ini. Bapak dan Ibu semuanya, saya tidak berpanjang-panjang, mungkin ingin memberi sedikit konteks kenapa kita melakukan pengembangan dan revisi terhadap aplikasi e-rapor ini. Dan ini perlu kita lihat dalam kerangka Merdeka Belajar yang lebih luas. Bapak dan Ibu, Merdeka Belajar itu salah satu ciri utamanya adalah memberikan kepercayaan kepada guru sebagai pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, seyogianya guru memiliki otonomi, memiliki kemerdekaan, fleksibilitas dalam membuat berbagai keputusan berdasarkan professional judgment, ya, termasuk untuk misalnya menyusun kurikulum operasional di tingkat sekolah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, konteks, visi-misi sekolah. Juga untuk menerapkan dan membuat RPP yang lebih cocok dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa yang Bapak Ibu ajar di kelas. Namun fleksibilitas dan kemerdekaan itu memiliki tujuan yang jelas, ya, bukan lantas merdeka untuk seenaknya sendiri, merdeka untuk melakukan apapun, tetapi merdeka untuk menumbuh kembangkan siswa secara utuh. Merdeka untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Nah, itu tujuan utamanya. Semua yang kita lakukan adalah agar semua siswa bukan hanya berada di sekolah, tetapi ketika mereka di sekolah harus memiliki kesempatan untuk terstimulasi, untuk dikembangkan kompetensi dan karakter yang mereka perlukan untuk masa depan. Nah, salah satu hal yang kita lakukan supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah mewujudkan kualitas pembelajaran yang kita inginkan adalah penyederhanaan urusan administrasi. Jadi kami sangat paham kalau Bapak dan Ibu guru disibukkan dengan banyak urusan administrasi, tentu cita-cita kita untuk memudahkan tercapainya kualitas pembelajaran tadi akan sulit tercapai. Nah, salah satu penyederhanaan urusan administratif itu adalah bagaimana Bapak dan Ibu melaporkan hasil belajar para siswa. Aplikasi e-rapor yang dikembangkan ini memudahkan administrasi pelaporan hasil belajar. Bapak dan Ibu guru cukup menginput satu nilai per mata pelajaran saja, disertai dengan deskripsi kompetensi apa yang dicerminkan oleh nilai tersebut. Nah, ini harapan kami betul-betul memudahkan pelaporan administratif, jadi dibandingkan dengan aplikasi e-rapor dulu dan di bawah ketentuan K13 ya, ini harusnya jauh lebih memudahkan. Bapak dan Ibu guru juga dengan mudah tetap bisa mencetak hasil belajar itu, laporan itu. Perlu saya tegaskan juga bahwa penyederhanaan apa yang dilaporkan di dalam rapor ini bukan berarti kita mendorong asesmen itu dilakukan hanya satu kali ujian di akhir semester. Justru yang kita inginkan adalah Bapak dan Ibu guru menggunakan asesmen yang komprehensif, menggunakan berbagai macam bentuk asesmen. Tidak hanya tes tertulis, tetapi
unjuk kinerja, portofolio, observasi, wawancara, dan berbagai macam bentuk asesmen sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajarannya. Ini Bapak dan Ibu bisa baca di dalam panduan pembelajaran dan asesmen yang bisa diunduh di, kalau tidak salah, di platform Merdeka Mengajar, harusnya sudah ada di website kurikulum.kemdikbud.go.id, juga jelas bisa diunduh dari sana. Panduan pembelajaran dan asesmen ini yang menjadi acuan kita bersama untuk merumuskan, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan cita-cita kita tadi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Dan panduan asesmen ini sudah kita kembangkan baik untuk kurikulum Merdeka maupun untuk kurikulum 2013. Akhir kata untuk menutup pembukaan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aswin selaku PIC, Pak Zul, dan Pak Yogi dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang turut mengawal, teman-teman tim pengembang lintas direktorat yang sudah bekerja keras untuk berusaha menyederhanakan aplikasi ini, tapi tetap melayani kebutuhan dari Bapak Ibu yang berkali-kali merevisi ya, dan dengan semangat kolaboratif yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih. Demikian Pak Aswin, Mbak Vera, perlu saya buka secara resmi atau tidak ini? Ini Pak Dirjen sudah hadir, Bapak. Oh, baik. Ya, terima kasih. Itu saya pamit dulu. Terima kasih banyak Pak Aswin, Mbak Vera, Bapak dan Ibu semuanya. Selamat sore, selamat berseminar. Semoga aplikasi yang sudah dikembangkan ini betul-betul bisa meringankan tugas administratif Bapak dan Ibu guru, sehingga lebih banyak waktu lagi untuk memikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anindito atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus peluncuran irapot kurikulum Merdeka oleh Direktur Jenderal Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah kepada Bapak Iwan Syahril. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Staf Khusus Menteri Bidang Pembelajaran, Staf Khusus Menteri Bidang Isu-Isu Strategis, PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, serta para Kepala Dinas dari Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Bapak Ibu perwakilan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, SMA, SMK, SLB, SKB, dan SKM, para tamu undangan, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul dalam peluncuran e-rapor pada siang hari ini. Saya mendoakan semoga Ibu Bapak selalu diberi berkah kesehatan dan selalu diberikan kekuatan dan semangat untuk selalu melakukan berbagai upaya untuk mendorong transformasi pendidikan Indonesia yang berpihak kepada murid. Ibu Bapak yang saya hormati, sudah lebih dari 3 tahun kita melayarkan kapal yang bernama Merdeka Belajar ini, kapal yang memuat banyak sekali harapan dan mimpi-mimpi bersama, dan ini merupakan ikhtiar kita untuk terus mengejar segala ketertinggalan, untuk melakukan pemulihan pembelajaran, mengupayakan pendidikan yang lebih baik, lebih adil, merata, dan memerdekakan, khususnya untuk para anak-anak kita, sumber daya manusia, harapan masa depan Indonesia. Kemendikbudristek selalu meyakini bahwa transformasi pendidikan merupakan jalan yang harus kita tempuh untuk mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang jauh lebih baik. Setidaknya selama 3 tahun pelayaran Merdeka Belajar dari Sabang hingga Merauke,
Meskipun dalam banyak sekali tantangan yang kita hadapi, tapi harapan dan mimpi bersama ini semakin nampak untuk terus memberikan hasil yang lebih baik. Merdeka Belajar sudah menjadi sebuah gerakan dalam ekosistem pendidikan di Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati, melalui Merdeka Belajar, Kemendikbudristek yakin bahwa semangat untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam dunia pendidikan akan terus tumbuh dan berkembang. Kita sudah meluncurkan setidaknya sampai hari ini sudah 22 episode Merdeka Belajar, dan akan nanti ada episode-episode yang berikutnya. Jadi terus kita dorong berbagai macam upaya inovasi dan transformasi untuk pendidikan kita, semoga akan membawa hasil yang lebih baik lagi. Kali ini Bapak Ibu, kita berkumpul pada siang hari ini untuk memperkuat kebijakan Merdeka Belajar, khususnya dengan meluncurkan aplikasi e-rapor. Aplikasi ini merupakan fasilitas bagi guru untuk merencanakan, mengolah, dan melaporkan hasil belajar murid-murid, dan ditujukan kepada seluruh jenjang di seluruh jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-informal, dan yang menggunakan kurikulum Merdeka. Sistem aplikasi e-rapor ini digunakan untuk memudahkan para guru mengirimkan data nilai murid terintegrasi dengan Dapodik, sehingga kebijakan asesmen dalam kurikulum Merdeka dapat mengakomodir dalam e-rapor ini. Harapan kami adalah adanya e-rapor ini, guru akan semakin mudah melakukan penilaian peserta didik untuk melihat capaian kompetensi dan juga evaluasi hasil belajar sampai kemudian nanti pencetakan rapor untuk para murid. Secara teknis, e-rapor merupakan sebuah sistem aplikasi berbasis web yang diharapkan tentunya bisa mengubah, apalagi kita dengan pandemi ini, semakin bisa menggunakan teknologi digital. Jadi mengubah dari pola manual kepada pola digital. Dan pastinya aplikasi ini disajikan untuk supaya lebih mudah diakses juga untuk para guru-guru, supaya guru-guru dalam mengisi dan menginput data di mana saja bisa masuk dalam sistemnya dan dapat digunakan juga oleh administrator sistem Dapodik. Selain itu juga untuk digunakan oleh guru dan orang tua murid. Ibu Bapak yang saya banggakan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesungguhan Ibu Bapak sekalian untuk terus bergotong royong, berkolaborasi, dan mengupayakan agar Merdeka Belajar tetap semakin kuat, tetap menjadi semakin gerakan yang lebih baik lagi ke seluruh pelosok di Nusantara. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka aplikasi e-rapor untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar ini saya luncurkan secara resmi. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat dengan baik, memberikan kemerdekaan belajar masa depan yang lebih baik untuk anak-anak Indonesia. Saya tutup dengan sedikit pantun. Dalam banyak perayaan hidangannya ayam opor, dilengkapi ketupat, makannya bersama-sama. Mari kita gunakan aplikasi e-rapor, wujudkan Merdeka Belajar, kita maju bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen atas arahannya. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu penjelasan mengenai e-rapor dan tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Bapak Yogi Anggraina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Pera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dirjen, Pak Iwan, yang kami hormati Pak Kabadan, Pak Anindito, yang kami hormati Pak Aswin, Pak Zul, serta Pak Wardani, serta Ibu Bapak Direktur semuanya, dan teman-teman di Kemendikbud. Izin pada hari ini, Bapak tadi sudah di-launching secara resmi oleh Pak Dirjen terkait dengan aplikasi e-rapor. Untuk selanjutnya, kita di tim akan menyampaikan poin-poin penting terkait dengan e-rapor dan di mana Ibu Bapak akan memperoleh informasi. Selanjutnya akan kami persilahkan Ibu Bapak jika ingin bertanya. Untuk menyampaikan terkait dengan e-rapor ini sudah hadir PIC, salah satu PIC dari tim pengembangan e-rapor ini, yaitu Pak Eko selaku PIC selaku koordinator juga di Direktorat SD yang akan menjelaskan terkait dengan e-rapor. Kami persilahkan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Yogi. Ibu Bapak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Bapak pimpinan di lingkungan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota, Bapak pengawas, guru, dan pendidik yang lainnya yang hadir di dalam kesempatan peluncuran ERAPOD untuk jenjang sekolah dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, juga dari pendidikan yang lainnya seperti dari paket A, paket B, paket C, kemudian juga dari SLB yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur tadi Pak Dirjen sudah launching atau meluncurkan ERAPOD untuk semua jenjang ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana gambaran secara umum di dalam ERAPOD ini. Bapak sekalian, ERAPOD yang sudah dirancang ini adalah ERAPOD untuk kurikulum Merdeka, ya, yang sudah tersedia, dan alhamdulillah ini sudah dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM. Nah, untuk kesemua ERAPOD ini sudah dibangun dengan menggunakan profil yang sama, yang menggunakan platform yang sederhana, sehingga mudah untuk bisa dioperasionalkan oleh Ibu Bapak Guru di semua satuan pendidikan. Kami akan menginformasikan gambaran umum, ya, yang terkait dengan aplikasi itu. Intinya, Ibu Bapak sekalian, aplikasi ERAPOD ini ada dua bagian. Satu adalah pedoman ataupun petunjuknya. Yang kedua adalah launcher atau aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi ini, Bapak sekalian, ada peran-peran yang bisa menggunakan ERAPOD ini untuk semua jenjang. Siapa saja yang berperan menggunakan aplikasi ini? Pertama adalah ada istilahnya sebelumnya, Mas, belum. Nah, pertama adalah administrator, kemudian Bapak Guru, dan juga wali kelas. Nah, yang kedua adalah di dalam platform itu sendiri ada dua hal yang memuat dua hal. Pertama adalah berkaitan dengan intrakurikuler, dan yang kedua adalah berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kemudian nanti kami informasikan juga di mana Ibu Bapak sekalian bisa mendapatkan kedua hal itu tadi, yaitu panduannya atau pedomannya, dan juga launchernya atau aplikasinya. Jadi lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk bisa mengoperasionalkan aplikasi ini semuanya, pertama yang perlu dijadikan acuan adalah dapodiknya. Karena Ibu Bapak, aplikasi ini nanti akan berkaitan langsung dengan dapodik. Sehingga yang perlu kami ingatkan kepada Ibu Bapak sekalian dan kita harapkan adalah pertama, dapodik ini harus sudah dilakukan penyesuaian ataupun sudah lengkap, sehingga dapodik ini nantinya akan bisa diakses oleh aplikasi ini. Oleh karena itu, peran operator dapodik ini adalah sangat penting untuk melengkapi agar dapodik itu menjadi valid dan sudah benar. Dan kalau dapodik ini belum valid benar, akan terjadi nanti penggunaan aplikasinya tidak optimum. Lanjut. Nah, peran pertama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi ERAPOD ini adalah administrator. Nah, peran administrator ini berkaitan dengan 10 aktivitas yang nantinya Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang mendapat tugas administrator ini, pertama adalah mendaftarkan web service-nya, yaitu mengkaitkan antara aplikasi ini dengan dapodik. Ya, di dalam manual atau panduannya sudah dijelaskan bagaimana cara proses untuk mengkaitkan antara aplikasi ini dengan dapodik. Itulah yang nomor pertama. Nah, kemudian
peran berikutnya adalah mengambil data dari Dapodik. Jadi data-data yang dari Dapodik ini nanti akan digunakan di dalam aplikasi ini sehingga perlu bantuan dari administrator untuk mengunduh data Dapodik yang sudah ada di dalam Dapodik untuk digunakan, disinkronkan dengan aplikasi ini. Kemudian membuat data usernya, siapa saja yang berperan di dalam aplikasi ini nantinya, baik itu dari terutama adalah teman-teman guru dan wali kelas. Dan yang berikutnya adalah mengecek dan menyesuaikan referensi data dari Dapodik. Ya, karena mungkin ada yang belum lengkap, ada yang masih keliru, dan ini dilakukan pengecekan. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan aplikasi tersebut, yang nomor 5 adalah membuat referensi lokal. Artinya referensi yang itu ada di dalam aplikasi ini. Hal-hal apa saja yang perlu dibuat oleh administrator? Pertama adalah aktivitas pembelajarannya, kemudian mapping rapornya, menyesuaikan logo ya sekolah dan logo Pemda, kemudian tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan wali kelas, dan juga input tanggal raportnya mau serahkan tanggal berapa. Dan berikutnya administrator atau admin ini juga membantu ya Ibu Bapak guru untuk menyesuaikan referensi, tema, dimensi, elemen, subelemen, dan target capaian P5-nya. Jadi Ibu Bapak teman-teman guru sudah menyiapkan bahan-bahannya, kemudian dibantu oleh administrator. Nah, kemudian berikutnya juga menginput data project, deskripsi project, serta temanya, elemen dan subelemen tiap project. Ini berkaitan dengan P5-nya. Kemudian yang 8 adalah menyusun kelompok atau kelas dan fasilitator project. Ini berkaitan dengan P5 juga. Dan yang 9 adalah mencetak ledger dan rapot intra dan rapot project. Nah, saya sebutkan tadi bahwa rapot ini memuat 2 rapot, yaitu rapot yang berkaitan dengan intrakurikuler dan rapot project. Dan yang terakhir, tugas administrator adalah membackup ya, restore data di rapot. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian. Jadi di dalam aktivitas ini peran dari administrator sangat penting untuk bisa memulai aktivitas dari penggunaan aplikasi ini. Sehingga teman-teman Ibu Bapak sekalian di satuan pendidikan semuanya ini tentunya nanti akan memilih ataupun menempatkan ataupun menugaskan ya administrator dengan 10 kegiatan ini. Lanjut. Nah, berikutnya peran guru di dalam aplikasi ini. Jadi Bapak teman-teman guru, setelah tadi administrator sudah memetakan ya siapa saja yang ditugaskan ataupun siapa saja yang nanti berperan di dalam aplikasi ini, peran pertama adalah teman-teman guru, yaitu menginput tujuan pembelajaran yang telah disusun. Jadi tempatnya sudah ada, teman-teman guru tinggal menginput. Dan kemudian yang kedua adalah menyiapkan hasil penilaian. Jadi penilaiannya itu yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Badan bahwa kita menginputnya hanya 1 nilai akhir. Ya, nilai akhir saja yang dibuat oleh Pak Guru. Hingga nomor 3 di sini adalah mengolah dan mengirim nilai akhir. Ya, nilai akhir cukup nilai 1 saja. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat deskripsinya, yaitu membuat deskripsi di kolom yang sudah tersedia. Nah, deskripsi didapat dari pemilihan tujuan pembelajaran mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Di dalam aplikasi sudah ada ruang untuk menuliskan deskripsi ini. Kemudian berikutnya tugas teman-teman guru adalah menginput capaian dan catatan proyek P5. Jadi tadi adalah yang nomor 4 ini adalah berkaitan dengan raport yang intrakurikuler, yang nomor 5 ini adalah untuk yang P5. Dan berikutnya adalah Bapak Guru yang menginput nilai untuk ekstrakurikuler. Lanjut. Nah, berikutnya Bapak sekalian, nilai-nilai yang sudah diinput oleh guru, baik itu guru mata pelajaran, dan untuk sekolah dasar ini juga merangkap guru sebagai guru kelas, sehingga juga berperan sebagai wali kelas ya,
menginput mata pelajaran, nilai-nilai mata pelajaran di semua mata pelajaran kalau di SD, dan juga sebagai wali kelas ya melakukan editing data siswa, ya editing data siswa, kemudian menginput rekap kehadiran siswa, kemudian menginput nilai ekstrakurikuler, kemudian yang keempat adalah menginput kenaikan kelas dan mencetak ya ledger, raport intra dan raport project. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh wali kelas. Selanjutnya, nah Ibu Bapak sekalian, ini adalah bentuk dari raport intrakurikuler yang sudah tersedia di aplikasi, ya di aplikasi tersebut di semua jenjang satuan pendidikan. Ya, kita sudah menggunakan model dan pola yang sama, dan ini akan ketika Ibu Bapak sekalian tadi guru mata pelajaran, wali kelas memproses, akan keluar hasil seperti ini. Nah, di dalam aplikasi sudah ada petunjuk-petunjuknya dan cara-caranya untuk bisa menampilkan raport intrakurikuler ini. Lanjut. Dan ini adalah contoh yang raport P5-nya. Raport P5 ini di dalam aplikasi sudah tersedia tombol-tombol yang di sana nantinya akan mengarahkan Ibu Bapak wali kelas untuk melakukan pencetakan raport P5. Lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa paket dari aplikasi ini ada dua. Yang satu adalah berkaitan dengan manualnya, yang kedua ada launchernya atau aplikasinya. Ini bisa diunduh di web masing-masing direktorat, ya, seperti di SD ini adalah ditpsd.kemdikbud.go.id, kemudian SMP ini ada di smp.kemdikbud.go.id, SMA.kemdikbud.go.id, demikian juga SMK dan PMPK. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, Ibu Bapak sekalian, bisa menghubungi WhatsApp yang ada di bawah ini, 0812 814 35091. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian ya secara umum ya gambaran-gambaran dari bentuk yang sederhana dari e-raport yang sudah dikembangkan oleh masing-masing direktorat untuk masing-masing satuan pendidikan. Saya kira itu Pak Yogi, hal-hal secara umum yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Yogi. Baik, terima kasih Pak Eko. Ya, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan e-raport ini dan akan kita buka untuk 3 orang penanya dahulu ya, Ibu Bapak. Silahkan Ibu Bapak memberikan raise hand-nya jika ingin bertanya. Baik, Ibu Bapak silahkan tinggal klik raise hand yang sudah tertera jika ingin bertanya. Ini sudah ada yang raise hand. Yang pertama ini dari SLB Negeri 1 Mataram. Ini mohon diberikan aksesnya host kepada Pak dari SLB Negeri 1 Mataram. Nanti mohon memperkenalkan namanya juga ya dari SLB Negeri 1 Mataram. Kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya dan kesempatannya Bapak. Ini mohon izin perkenalkan, nama saya Ilham dari guru SLB Negeri 1 Mataram. Ingin menanyakan perihal ini Pak. Kemarin kan saya sempat mengikuti sosialisasi e-raport SLB Pak. Waktu kemarin kemudian saya coba untuk mengkoneksikan ke Dapodik untuk web service-nya. Nah, kemudian saya terkendala kesulitannya tidak dapat sinkron begitu Pak, karena laptop yang digunakan berbeda. Begitu Bapak, yang sampai sekarang saya masih belum bisa menemukan solusinya. Mohon masukannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham ya dari SLB 1 Mataram. Nanti mungkin selain Pak Eko juga teman-teman dari PIC di setiap direktorat, karena untuk SLB bisa membantu menambahkan. Yang kedua silahkan kami persilahkan dari Pak Imron dari SMAN 10 Berau. Silahkan Pak Imron.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Pertanyaan saya, apakah e-raport yang baru ini itu bisa juga digunakan untuk K13? Persoalannya kan di sekolah kami ini ada K13, untuk kelas 11 dan 12 ini masih K13, dan kelas 10 sudah kurikulum merdeka. Apakah e-raport ini bisa digunakan untuk K13 juga? Terima kasih, Pak. Kita mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Imran. Baik, selanjutnya penanya yang ketiga, ini Bapak Devni Bukhari dari SDN 198. Kami persilakan Pak Devni. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Ibu, wabarakatuh. maaf Ibu. Iya, Silakan. Ibu. Saya Devni Bukhari dari SD 198 Pasar Baru, Batanghari, Jambi, Pak. Pertanyaan saya sama dengan Bapak yang tadi, cuman bedanya kami SD. Kami kebetulan sekolah penggerak, dan itu memang 1 dan 4 itu sudah pakai kurikulum merdeka. Apakah kami tetap rapor kurikulum merdeka ini atau K13 yang kelas 2, 3, 5, dan 6-nya, Pak? Cuman itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Devni. Ya mungkin ini sudah ada 3 penanya ya. Kalau kedua dan ketiga agak mirip. Kalau yang nomor 2 e-raport apakah untuk K13 menggunakan yang sama ini Pak Imran. Kalau yang kedua ini kan di sekolah penggerak ini untuk kelas yang berbeda bagaimana? Karena kan kelas 1-nya kurikulum merdeka, 2, 3-nya masih kurikulum 13. Dan mungkin nanti yang SLB juga mohon itu ya, yang belum sinkron. Mungkin bukan sosialisasi kemarin ya, sepertinya masih tahap uji coba untuk yang SLB karena secara resmi launchingnya baru hari ini. Silahkan mungkin Pak Eko ditanggapi, mungkin nanti kalau ada tambahan teman-teman terutama yang menangani SLB bisa menambahkan. Kami persilahkan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Yogi, Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah terima kasih. Ini prinsipnya nanti yang untuk pertanyaan Pak Ilham ya dari SLB mungkin bisa dibantu oleh Pak Suyudi kalau ini sudah hadir terkait dengan sinkronisasi aplikasi ke Dapodiknya. Nah, kemudian yang pertanyaan Pak dari SMA Sepatu Bro ya, dan Ibu yang dari sekolah dasar yang terkait dengan aplikasi ini. Jadi Ibu Bapak sekalian, aplikasi yang kita luncurkan ini adalah aplikasi untuk e-raport kurikulum merdeka. Jadi kami sedang juga memproses untuk pengembangan aplikasi untuk kurikulum 2013. Nah, sehingga kalau ini pertanyaannya adalah apakah aplikasi ini juga bisa digunakan untuk K13? Nah, secara penggunaan aplikasi ini digunakan hanya untuk yang kurikulum merdeka dulu. Nah, nanti kami akan kembangkan lagi dan akan kami luncurkan kembali. Itu tentang kedudukan aplikasi ini. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan pertama dari SP, barangkali Pak Suyudi ada di sini, mungkin bisa dibantu. Ya, mungkin teman-teman pengembang silahkan Pak Suyudi atau tim bisa membantu menambahkan terkait dengan yang belum sinkronnya. Pak Insan mungkin akan membantu Pak Yogi, Ya, Pak Eko. Pak Insan silakan Pak Insan. Bisa dibantu Pak Insan. Terima kasih, mungkin Pak Suyudi informasinya berhalangan untuk bisa masuk Pak ke Zoom, jadi mungkin saya bantu jawab terkait permasalahan bagaimana sekolah tidak bisa sinkron dengan Dapodik. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi panduannya. Pada dasarnya sebenarnya ini permasalahan kemungkinan pada setting web service. Jadi pada setting web service tersebut nanti di aplikasi Dapodik itu diisikan dulu pemetaan untuk ke e-raport. Jadi dituliskan dulu nama web service-nya apa, kemudian dikopikan itu kode web service-nya. Nah, kemudian admin kembali ke aplikasi e-raport. Nah, dari situ nanti ada pengaturan web service. Nah, itu kemungkinan tidak samanya nama yang diisi di Dapodik dengan yang di web service-nya. Nah, harapan kami sebenarnya
mungkin lebih dicoba dulu dengan local host. Jadi mungkin tadi kan ada pertanyaan berbeda komputer ya. Jadi sementara bagusnya sebenarnya Dapodik itu diinstal di satu komputer yang ada irapotnya. Jadi sinkronnya nanti akan matching gitu ya. Untuk yang komputer selain itu, nanti komputer yang dijadikan server itu nanti IP-nya yang dipanggil oleh komputer lain gitu. Jadi untuk menangani masalah sinkron data dengan Dapodik itu biasanya kendala adalah di penamaan web service dengan nama atau IP-nya yang berbeda. Mungkin lebih lanjut secara teknis bisa menghubungi kami Pak untuk SLB. Di aplikasi sudah ada helpdesk-nya, kita sediakan timnya untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian secara teknis. Begitu Pak, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Insat sudah menambahkan ya. Jadi kalau ada ini mungkin kendala-kendala selain itu juga di panduannya yang disimpan di setiap website direktorat ada panduannya, mungkin bisa dipelajari dulu. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Itu sudah ada 3 penanya ya. Kita karena masih ada waktu, izin Pak Eko ya kita buka lagi 3 penanya selanjutnya. Ini sudah raise hand Bapak Yuto Ibu ya, mohon maaf kalau keliru nih. Johan dari Semansa Somambawa ya. Kami persoalan Bapak ya. Silakan Pak Johan. Terima kasih Pak atas webinar launching Erapor ini, karena ini juga kami tunggu-tunggu. Perkenalkan Pak, mohon izin, saya Johan dari SMA Negeri 1 Semambawa, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kebetulan juga kami ini sebagai sekolah penggerak angkatan kedua, jadi kami juga perlu ini karena hal yang baru, jadi kami belajar. Memang sih ada selama ini yang kami dapat dari teman-teman aplikasinya. Saya kurang tahu kalau udah resmi itu kita dari Kemdikbud atau dari mana. Yang penting mungkin mirip ini dengan nanti yang di launching ini. Nah, pertanyaan saya di sini Pak, yang pertama, kami jadi menggunakan 2 aplikasi Erapor. Karena yang selama ini kami pakai aplikasi Erapor K13 itu sejak 2017 sampai sekarang. Tentu nanti kelas 10 pakai Erapor IKM. Nah, kendala kami Pak di K13 ini itu satu laptop ya, komputer untuk bisa jadi server. Kendala kami pas penarikan data dari Dapodik, ada beberapa atau satu kelas pun itu data pembelajaran tidak ada untuk rapor K13 gitu dulu. Kemudian untuk rapor IKM-nya ini masih bingung dalam penggunaannya. Kenapa? Karena di situ dibuat masing-masing Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran tertentu mengisi tujuan atau alur ataupun deskripsi yang tidak sama dengan rapor K13 sampai saat ini. Jadi itulah beberapa kendala Pak, sehingga masih dalam pengembangan kami ini untuk memahami dan mengerti kegiatan dalam aplikasi Erapor ini, di mana sekaligus kami pakai 2 dalam satu server, Dapodik, Erapor Ke-13 dan Erapor Sekolah Penggerak ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Johan. Ini terkait aplikasi ya. Selanjutnya, penanya selanjutnya kami persilakan Pak Ibu ya, Ibu Pasrah Simbolan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Untuk tadi sudah sempat dijawab oleh Bapaknya mengenai gabungan dari K13 dengan Kurmer ya. Yang yang mau saya tanyakan di sini, Bapak Dito tadi menjelaskan bahwa CP atau kalau yang saya lihat di sini Bapak menampilkan capaian kompetensi ya, sedangkan yang kita punya itu capaian pembelajaran, dan yang dibutuhkan di sini adalah nilai akhir, 1 nilai akhir saja. Jadi kita sebagai guru yang merata-ratakannya Pak ya, dari nilai formatif, sumatif, sama nilai yang sebagian lagi. Terus ya, untuk nilai P5 yang saya lihat di sini, 6 elemen itu dicantumkan semua, sedangkan deskripsi dari subelemen itu kita yang bikin atau sudah ada dari aplikasinya. Ya, terus yang bentuk penilaiannya yang saya lihat di sini ada
ada cuma tanda checklist ya Pak ya. Mulai berkembang ada 4 option gitu. Apakah itu dari aplikasinya sudah ada atau kita manual yang bikin seperti yang Bapak bilang tadi itu, guru yang bikin deskripsinya, guru yang bikin nilai akhirnya sudah ada tempatnya di sana. Jadi sistem cuma memberikan bagannya doang untuk deskripsi, guru yang bikin ya Pak ya? Ya. Terus nanti ada trouble-nya nggak itu Pak? Untuk project Bu, untuk intra, kalau deskripsi yang dimaksud itu untuk intra atau untuk project Bu? Dua-duanya. Tadi kan Pak Eko Warisdiono tadi bilang kalau di dalam intra itu kan mulai dari PAI sampai dengan pelajaran favorit atau yang kita pilihan itu kan satu aja nilai akhir yang diminta. Jadi guru harus merata-ratakannya secara manual dengan tekniknya dia lah. Terus di situ kan saya lihat di situ bukan capaian pembelajaran, tapi intinya saya lihat capaian kompetensi. Sedangkan di Kurmer itu kan capaian CP ya Pak ya, capaian pembelajaran sesuai dengan yang 033. Apakah gurunya sendiri yang bikin deskripsinya atau sudah ada dari aplikasinya gitu Pak? Misalnya di sekolah kami itu memang ada server. Server itu digunakan baik untuk e-raport untuk K13 dan e-raport untuk Kurmer. Apakah nanti itu nggak ada trouble-nya gitu ketika lokal hostnya satu IP-nya, guru satu dari kelas 4 ingin menginput nilai, sementara guru kelas 2 6 sama 5 mau menginput nilai, apakah ada trouble nanti di situ ya Pak ya? Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Bu Pasrah. Baik, yang penanya yang ketiga, Ibu Bapak, ini sekaligus penanya terakhir ya di pertemuan ini. Kami persilahkan Pak Awal Ramdhani. Silakan, ini operator sekolah, mungkin cocok juga. Silakan Pak Awal. Pak Awal, sudah Ibu atau Bapak ya? Iya, silakan. Iya Pak, Baik, terima silakan. kasih. Latarnya Ibu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Pak. Pak, yang mau ditanyakan, ya perkenalkan dulu Pak, nama saya Awal Ramdhani Kurnia, saya operator dari SLB Winaya Bakti Kabupaten Tasikmalaya. Yang ingin saya tanyakan, untuk link unduhan Pak, yang SLB tadi kan adanya yang SD, SMP, SMA, SMK. Kalau SLB yang mana? Itu yang pertama Pak. Link unduhan untuk e-raportnya. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua Pak, kan SLB satu atap. Apakah e-raportnya itu terpisah? SD, SMP, SMA atau disatukan SLB untuk SLB Pak, karena kan SLB itu satu atap, SD, SMP, SMA. Ya Pak, mungkin cukup untuk pertanyaannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin nanti juga bisa dibantu ya teman-teman yang SLB ini, apakah di mana memperoleh dan apakah disatukan atau seperti, karena di SLB itu kan satu atap. Silahkan Pak Eko, ada 3 penanya ya. Tadi yang pertama terkait dengan aplikasi ini kan harus menjadi 2 aplikasi ya, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Lalu penggunaannya bagaimana mungkin itu. Kalau Ibu Pasrah tadi terkait dengan ini ya, apakah judul ininya, narasi-narasinya seperti apa nanti, baik untuk intra maupun untuk untuk nomor 5 tadi untuk SLB, mungkin nanti bisa dibantu juga pengembang SLB perolehnya di mana dan juga bagaimana nantinya ya deskripsi. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih. Ini Pak Johan ya, tadi yang pertama ini berkaitan dengan 2 aplikasi ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Ini memang berbeda aplikasi ya, sendiri-sendiri, sehingga nanti admin ataupun operator di satuan pendidikan ini bisa menempatkan aplikasi ini pada server yang paling aman, yang tidak
memungkinkan itu timbul bentrok ya antara kedua aplikasi ini. Nah, nanti secara teknis barangkali tim pengembang bisa memberikan gambaran penjelasan ya potensi-potensi seperti apa yang akan terjadi apabila dua aplikasi ini dalam satu server, seperti pertanyaan Ibu Simbolen tadi ya, berkaitan dengan kedua aplikasi ini dalam pemanfaatan. Intinya, Pak Johan, aplikasi yang sekarang dikembangkan di semua mata pelajaran ini adalah aplikasi untuk kurikulum merdeka. Nah, sehingga nanti kalau sudah mendapatkan launchernya ini, dicoba dulu di dalam servernya. Kalau nanti timbul permasalahan teknis, bisa menghubungi tim kami untuk bisa diberikan solusi-solusi teknisnya. Ya, di dalam aplikasi itu sudah tersedia nanti helpdesk-nya seperti tadi rekan dari SLB sampaikan. Nah, kemudian Bu tadi terkait dengan kolom ataupun tempat untuk membuat deskripsinya. Jadi pertama, untuk semua aplikasi ini yang di-input hanyalah nilai akhir. Kalau istilahnya itu nilai jadi, nilai yang matang gitu ya. Nah, prosesnya untuk menghasilkan nilai tersebut itu dilakukan oleh Bapak Guru, ya, menggunakan model metode apa. Nah, ketika sudah apapun juga, nah ketika sudah jadi satu nilai dan itu akan dijadikan sebagai nilai raport, maka dimasukkanlah, diinputkanlah nilai raport itu. Jadi tadi yang saya sampaikan, ya, kalau teman-teman dari SD itu mungkin ya oleh guru kelasnya, di SMP, SMA, SMK karena mata pelajaran, sehingga oleh guru-guru mata pelajaran, hingga tinggal menginput saja nilainya. Nah, berikutnya di samping nilai itu ada, di sebelah kanannya itu ada kolom untuk menuliskan deskripsi. Nah, deskripsi ini ada dua, deskripsi yang sudah ada di dalam aplikasi. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian tinggal mengecek apakah deskripsi itu sesuai dengan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian kalau Ibu Bapak juga ingin melakukan perubahan, itu tersedia, ya, tersedia pilihan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan. Sehingga di sini akan memudahkan Ibu Bapak sekalian untuk melakukan modifikasi. Ini berlaku untuk semua aplikasi jenjang itu. Itu di kolom tentang deskripsinya. Nah, tentang yang SLB barangkali nanti teman dari SLB bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya kira itu Mas Yogi. Baik, terima kasih Pak Eko. Pak Ihsan atau Pak dari teman-teman ini ya, PMPK bisa membantu menambahkan tadi terkait bagaimana SLB. Sebenarnya tadi udah Pak Eko sudah ya di PMPK, mungkin bisa dibantu juga terkait dengan SD ini kan di jenjang di SLB itu kan memungkinkan satu atap ya, SD di bawah satu kepala sekolah. Silakan Pak Ihsan. Baik, mohon izin Pak Yogi juga Pak Eko menjawab pertanyaan terkait dengan SLB. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan file installer ya. Jadi di web kami sudah dipasang memang yang pada saat kemarin itu adalah file installer untuk uji publik. Nah, setelah uji publik itu kita mendapatkan beberapa masukan sehingga file installer ini sudah ada pengembangan dan perbaikan. Nah, nanti setelah mungkin acara ini selesai di launching ini, kita sudah langsung dipublish terkait dengan installer yang sudah resmi dirilis gitu. Nah, itu jawabannya kami. Silakan Bapak atau Ibu berkunjung ke webnya pmpk.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian menjawab permasalahan di SLB itu kan ada beberapa jenjang di sana. Nah, setelah hasil kita evaluasi, kemudian koordinasi, nah, aplikasi untuk e-raport di SLB itu cukup satu. Nah, jadi yang membedakan adalah karena ini raport itu bersifat individual, jadi kita mengacunya kepada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh siswa. Nah, jadi di sana ketika melakukan penarikan data ke Dapodik, maka akan terdetek siswa itu di kelas mana si siswanya. Jadi di sanalah pemetaan terjadi. Jadi nanti karena raport itu berupa raport individu, nanti mengacunya kepada dia tingkatnya di mana. Jadi raport untuk SLB itu cukup satu. Jadi Bapak Ibu silahkan mendownload nanti ya.
Setelah selesai ini mungkin kita sudah siap kita pasang di web kami. Jadi nanti silakan membaca panduannya, di sana sudah lengkap, dan kemudian tim kami juga sudah siap ya untuk terkait masalah teknis. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yogi. Oh ya, Pak Ihsan, satu lagi tadi kalau yang ada 2 aplikasi dalam satu server memungkinkan ya? 2 aplikasi dalam satu server. Sebenarnya server itu kan menjadi basis ya. Ya idealnya sebenarnya 1. Jadi baru kliennya yang boleh banyak gitu. Nah, tadi kan dalam satu laptop ada aplikasi K13, ada aplikasi Kurikulum Merdeka gitu. Apakah memungkinkan dalam satu laptop atau harus beda laptop? Kalau sementara ini yang SLB belum mengacu ke K13 Pak, baru yang Kurikulum Merdeka. Nah itu dalam tataman pengembangan nantinya mungkin nanti kita akan sampaikan kembali ketika sudah rilis yang K13-nya. Begitu Pak. Oh baik, terima kasih Pak Ihsan. Baik Bapak, terima kasih Pak Ihsan. Teman-teman pengembang ada mau tambahan? Mungkin dari yang lain? Seperti tadi ya, menanyakan kalau nanti, kan memang tadi sampaikan juga oleh Pak Eko bahwa untuk K13 sedang dikembangkan ya. Nah, apakah nantinya mungkin kebayangnya kan salah sasarannya ya di satu laptop baiknya bisa memungkinkan 2 aplikasi Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 13 ya. Ya, oleh tim juga sudah dikembangkan. Baik. Boleh menambahkan Kang Yogi? Silakan. Ya, izin Kang Yogi, izin aja. Silakan Mas Gin. Untuk kondisi aktualnya saat ini kan memang aplikasi yang dikembangkan juga sebetulnya tidak jauh berbeda. Jadi nanti kita coba beberapa opsi begitu ya. Apakah nanti akan berdiri sendiri aplikasinya atau mungkin lebih baik diikuti rapor yang itu. Itu mungkin kita akan coba exercise dulu mungkin ya Kang Yogi ya, di mana yang lebih memudahkan supaya Bapak dan Ibu di sekolah juga bisa lebih optimal menggunakannya begitu ya. Kalaupun memang 2 aplikasi sebetulnya tidak jadi masalah karena kan sinkron kepada data dapodiknya yang penting gitu Kang Yogi. Mohon maaf ya, ini karena waktu juga untuk diskusi ini kita akhiri dan kita ucapkan terima kasih banyak ke Pak Eko yang sudah menjelaskan dan menjawab Ibu Bapak sekalian. Izin sebelum ditutup Ibu Bapak tadi terkait dengan mengingatkan kembali ya. Untuk di mana memperoleh aplikasi ini tadi sudah mengingatkan terakhir. Untuk yang SD ada di ditpsd.kemdikbud.go.id, SMP di smp.kemdikbud.go.id, SMA kemdikbud.go.id, SMK smk.kemdikbud.go.id. Nah ini mungkin PMPK ya. PMPK itu membawahi 2 untuk SLB dan untuk kesetaraan, sehingga yang untuk kesetaraan dan untuk SLB itu di PMPK. Mungkin tadi karena SLB tidak tertulis slb.kemdikbud mungkin ya, sehingga mungkin menjadi. Jadi untuk PMPK itu membawahi untuk SLB dan membawahi juga untuk yang kesetaraan baik PKBM maupun SKB. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, karena ini ada beberapa juga yang sudah resen yang mohon maaf tidak bisa kita fasilitasi untuk dipertemani, silahkan disampaikan melalui chat yang tertera. Dan terakhir Bapak tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan bahwa dengan terbitnya standar penilaian Permendikbud 21 maka diperlukan panduan yang selaras dengan Permen tersebut. Untuk kurikulum 2013 sendiri kami sudah mempublikasi dan menyimpan panduan penilaian untuk kurikulum 13 di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Jadi silakan Ibu Bapak kunjungi laman kami di kurikulum.kemdikbud.go.id untuk memperoleh panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013. Dan lebih lanjut nanti setelah ini terpublikasi nanti teman-teman dari setiap direktorat akan mengembangkan panduan rapotnya untuk K13 menyesuaikan panduan yang terbaru. Dan tadi nanti dijajaki apakah cukup di dalam satu aplikasi atau aplikasi yang berbeda. Itu saja, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ke Pak Eko yang sudah menyampaikan informasi pengembangan rapot dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang hadir pada pertemuan kali ini. Silahkan jika ingin lebih lanjut dicek di website yang tadi sudah disampaikan, serta jika ada yang ditanyakan silahkan melalui WhatsApp yang sudah tertera. Untuk mengakhiri ini kami kembalikan ke Bu Vera sebagai MC pada kegiatan ini. Kami kembalikan Bu Vera. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yogi dan para narasumber yang telah menyampaikan materinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dengan berakhirnya diskusi barusan, maka acara peluncuran IRAPOD Kurikulum Merdeka bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon izin ditutup dengan pantun. Jalan-jalan menenteng naskah, istirahat di halte memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.